Salam petani Indonesia, jaya, 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 jaya. Bertemu lagi dengan saya, teman-teman ya. Di sini saya mau bercerita lagi tentang keluh kesah menjadi petani cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit ya. Saya akan meneruskan video yang kemarin itu tentang penyakit yang ada pada tanaman cabai, terutama penyakit layu bakteri ya, teman-teman. Di sini kan teman-teman mungkin sudah pada tahu semua tentang penyakit layu bakteri itu seperti apa. Mungkin ada yang belum tahu terkait penyakit layu bakteri itu seperti apa. Mari kita bongkar habis ini, teman-teman ya. Kita bongkar habis ini. Penyakit layu cabai itu sendiri jenis penyakit yang amat-amat sangat menyedihkan atau sangat-sangat memperhatikan bagi petani, apalagi petani yang pemula, karena penyakit ini sangat cepat, teman-teman ya. Cepat untuk membunuh tanaman itu sendiri. Dalam waktu kurang lebih 1-3 hari tanaman itu bisa kering. Kalau tidak diantisipasi, kalau tidak ada tindakan, mungkin bisa saja kita itu gagal panen, teman-teman. Seperti itu ya. Pengalaman saya sih seperti itu. Dulu itu saya kan nggak pernah tahu ini penyakit layu bakteri, apa layu jamur, apa gimana penyakit apa, itu saya belum pernah tahu, karena saya udah mengalami beberapa kali menanam cabai. Terus saya amati terus menerus, saya tanya ke teman-teman, lihat ke Google, apa itu cari, ternyata penyakit itu bisa dibedakan, teman-teman. Penyakit layu bakteri dan penyakit layu jamur itu bisa dibedakan. Bedanya gimana? Ini kalau kita penyakit itu layu bakteri, teman-teman ya, itu kebanyakan itu penyakit layu bakteri itu pucuk daunnya itu dia akan layu, ya, pucuk daunnya itu akan layu. Di situ yang layu itu dia dari atas turun ke bawah, itu penyakit layu bakteri. Kalau penyakit jamur seperti fusarium ya, itu dari bawah, dari bawah, layunya itu dari bawah, nanti timbul ke atas. Kenapa kok seperti itu? Makanya kalau layu bakteri cepat kering dalam waktu kurang lebih 1-3 hari, karena dia dari atas yang diserangan, dari atas pangkal ujung daun dari atas itu layu, teman-teman ya. Itu cepat teman-teman. Cepat sekali itu, dia akan mengalami kekeringan sampai 1-3 harian. Kalau layu jamur itu masih sampai kurang lebih 7 hari lah dari terlihat serangan itu. Seperti itu, teman-teman ya. Untuk mengatasi itu, teman-teman nggak perlu kita panik ya, nggak perlu kita bingung, teman-teman. Di sini saya mau berbagi kisah seperti itu ya. Jadi saya mau menceritakan gimana pertama kali saya mengalami gagal panen karena dikarenakan layu bakteri itu, teman-teman ya. Ya, tindakan yang pertama harus kita tahu adalah gejalanya dulu. Seperti yang saya terangkan tadi kan, perbedaan antara layu bakteri dan layu jamur. Seperti yang saya katakan tadi, daunnya di atas itu, kalau layu bakteri itu pasti dia yang layu duluan, yang di atas, pucuknya dari pucuk. Kalau layu jamur itu di bawah, dari pangkal, dari bawah, daun yang bawah. Untuk yang kedua, mengantisipasinya kita harus mengocorkan sejenis bakterisida sistemik, teman-teman ya. Bakterisida sistemik yang berbahan aktif tembaga hidroksida bisa, streptomycin juga bisa, dari pangkal, teman-teman ya. Terutama dari pangkal kita kocor seperti itu, teman-teman. Yang kedua seperti itu. Untuk yang ketiga itu pengalaman saya, teman-teman ya. Untuk yang ketiga, setelah dikocor bakteri hidroksida dan streptomycin itu tadi, kita harus melakukan yang namanya itu perangsangan di akar, teman-teman. Untuk apa fungsinya? Fungsinya itu, teman-teman, ketika
tanaman itu bakterinya sudah mati gara-gara kita tadi kocor dengan bakteri sistemik tadi, ya, nantinya akar yang sudah membusuk itu bisa tumbuh lagi yang baru, gitu teman-teman ya. Harus diperhatikan, bisa tumbuh lagi yang baru. Dengan apa? Banyak teman-teman untuk cara-cara seperti obat perangsang untuk akar itu. Contohnya seperti ya booster akar lah, apalah itu kan banyak, dicari saja di kios-kios pertanian teman-teman ya. Kalau enggak itu lihat di Google teman-teman, seperti itu, sampai lihat di Google, sampai cari apa sih obat untuk perangsang di akar itu seperti apa sih, mereknya seperti apa sih, banyak sekali teman-teman. Nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang bermerek, yang penting kita pas dulu dengan kondisi tanah kita, gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu baru kita amati lagi apakah itu sudah selesai, apakah masih ada bakteri-bakteri yang lain. Tapi dalam waktu itu tadi, kalau kita mengocot bakteri sistemik itu tadi, harus semua teman-teman, nggak perlu yang sakit, jangan yang sakit saja, jangan yang terserang, semua kita untuk pencegahan itu ya, yang pencegahan biar tidak menular ke tanaman-tanaman yang lain. Jadi harus semua dikocor, jangan yang terkena saja. Itu pengalaman saya seperti itu. Karena apa? Kalau kita yang ngocornya itu nanti yang terkena, otomatis yang belum terkena ini nanti bisa tertular. Tertular dari mana? Dari kita mengairan lahan di tanaman kita cabai tadi, biasanya menular dari situ. Pengalaman saya seperti itu teman-teman. Nah, setelah sampean kocor dengan booster akar seperti saya bicarakan tadi, seperti perangsang akar, setelah itu kita mati teman-teman, sampai berapa hari, kurang lebih dari 4 hari sampai 5 hari. Kalau dia sudah pulih, biasanya pulih itu daunnya itu tetap nggak layu, dia akan tetap segar, daunnya itu kelihatan seperti itu, tetap segar. Baru kita perangsang lagi dengan kocor-kocoran pupuk sejenis pupuk NPK apa itu teman-teman, tapi jangan terlalu banyak N-nya ya. Saya sarankan jangan terlalu banyak N-nya. Seperti itu tetap harus kita kocor. Karena apa? Pemulihan untuk unsur hara yang di dalam tanah itu tadi biar bisa terserap dengan baik oleh tanaman itu sendiri. Karena apa? Tanaman itu sudah sakit, kita sembuhkan, otomatis kita harus mengasih nutrisi yang cukup ya, seperti itu. Nutrisi apa? Ya tadi seperti booster akar, terus nanti ada pupuk-pupuk yang mengandung nutrisi-nutrisi bagi tanaman itu sendiri ya. Tergantung juga dengan lahan yang teman-teman tanam itu seperti apa, kondisi lahannya, kondisi tanahnya. Karena setiap tanah di tiap daerah itu berbeda teman-teman ya. Seperti yang saya terangkan kemarin itu berbeda, sangat berbeda, nggak sama. Seperti itu teman-teman. Harap teman-teman pahami dulu ya, kendalanya juga apa. Itu tadi kita bisa membedakan dari mana kita mengetahui itu penyakit layu bakteri, layu jamur teman-teman ya. Harus teman-teman amati seperti itu dulu ya. Nah, kenapa tadi saya berbicara tentang untuk penanganannya seperti kok yang tidak terserang, kok kita harus melakukan pengocoran bakterisida sistemik tadi. Kenapa teman-teman? Ada pertanyaan seperti itu. Kemarin itu saya ditanya dengan teman petani seperti itu. Gini loh teman-teman, kalau tanaman kita sudah terserang bakteri, otomatis tanaman itu sulit akan pulih ya teman-teman ya, sulit akan pulih. Kalau sudah terserang gejala seperti itu, sulit akan pulih. Yang saya katakan seperti video saya yang kemarin itu, 90% kemungkinan itu dari 70 sampai 80, 90% itu kemungkinan tanaman itu nggak bisa pulih teman-teman. Itu harapannya kecil untuk pulih. Kalaupun bisa pulih ya itu juga pertumbuhannya juga nggak bagus. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa tanaman yang lain kok yang tidak diserang harus kita melakukan pengocoran bakterisida sistemik? Nah, tujuannya agar bakteri-bakteri yang jahat tadi tidak menular di tanaman kita yang lain. Bisa saja kita cabut, tapi tetap saja kalau setelah kita cabut, kalau tidak kita kocor di tempat tanaman yang kita cabut tadi yang terserang layu bakteri tadi, dia tetap akan menular teman-teman. Karena apa? Dibawa dengan air waktu kita melakukan pengairan seperti itu ya. Makanya saya kalau memang tanaman kita sudah
terinfeksi layu bakteri, segeralah kita atasi dengan apa? Ya tadi pengocoran bakterisida sistemik seperti itu ya teman-teman, seperti yang saya omongkan tadi. Setelah itu baru kita melakukan tadi pengocoran dengan nutrisi buat akar seperti booster akar seperti itu teman-teman ya. Tujuannya seperti apa? Ya tadi pemilihan, terus pencegahan yang belum terserang seperti itu. Bisa juga dengan penambahan trichoderma, tapi saran saya teman-teman, trichoderma kalau kita melakukan pengocoran trichoderma jangan dicampur dengan pestisida yang lain.